Dalam 3 hari, Badan Legislasi DPR rampung menyusun draft revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Semua fraksi partai politik di Badan Legislasi DPR sepakat menghapus pembatasan jumlah kementerian paling banyak 34 yang sebelumnya diatur dalam undang-undang tersebut. Penentuan jumlah kementerian diusulkan diserahkan kepada Presiden dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Isu penambahan jumlah kementerian mulai muncul usai Prabowo Gibran ditetapkan sebagai presiden wakil presiden terpilih. Partai Gerindra berpandangan sejumlah kementerian perlu dipecah karena tugas pokok terlalu luas dan mencakup banyak bidang. Namun Gerindra menegaskan wacana penambahan jumlah kementerian itu bukan bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo Gibran. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Bang, tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya... Ya, itulah kesalahan cara berpikir ya dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Fakta lainnya, wacana penambahan kementerian beredar saat Prabowo Gibran disebut-sebut sudah menyiapkan jatah kursi menteri untuk PKB dan Nasdem yang merapat usai Pilpres. Rapat pleno Balik DPR pada Kamis 16 Mei 2024 menyepakati satu-satunya pasal yang diusulkan diubah adalah pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara yang mengatur jumlah kementerian paling banyak 34. Semua fraksi setuju klausul dalam pasal itu diubah menjadi jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adapun perubahan itu diusulkan untuk mempermudah Presiden dalam menentukan kementerian negara. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara APHTN HAN sempat merekomendasikan perlunya penataan ulang kementerian negara. Alasannya jumlah kementerian saat ini belum menggambarkan keseluruhan urusan pemerintahan yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. APHTN HAN mengusulkan jumlah kementerian ditambah dari 34 menjadi 41. Namun ada opsi lain yang juga ditawarkan, yakni jumlah kementerian tetap dipertahankan maksimal 34 tetapi nomenklatur kementerian harus diubah. Namun di balik itu selain membatasi jumlah maksimal kementerian sebanyak 34 seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, perlu diperhatikan pula desain kelembagaan yang lincah, fleksibel, serta responsif demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penambahan jumlah kementerian hanya akan memperbesar peluang tindak pidana korupsi. Mahfud khawatir politik akomodasi hanya akan semakin memelihara praktik kolusi yang dapat merusak negara. Menteri dulu kan 26, jadi 34, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh, cuma 14. Saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran.